Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati, saya banggakan seluruh pemirsa Batam TV dimanapun berada. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpah nikmatnya. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali melalui udara, sehingga mampu mempererat jalian ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah kita sebagai bangsa dan negara. Sholawat dan salam selalu kita ucapkan di setiap saat teruntuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara-saudaraku pemirsa Batam TV dimanapun berada, saya pada sesi kali ini akan menyampaikan materi dengan judul kaderisasi umat di era milenial. Saudara-saudaraku sekalian, kita sebagai generasi yang terlebih dahulu dilahirkan ke dunia punya tanggung jawab untuk memberikan guidance, memberikan bimbingan, memberikan kaderisasi kepada para generasi setelah kita. Baik generasi itu generasi secara biologis anak keturunan kita, maupun itu generasi ideologis kita, yakni seiman dan seakidah ya, kepada seluruh adik-adik kita yang seiman dan seakidah dengan kita. Nah, kondisi ini lebih lagi kita kaitkan dengan kondisi kekinian di era media sosial ya, yang mana saat ini adalah generasi milenial yang sudah sangat-sangat canggih dalam menggunakan media ya, komunikasi, informasi dan telekomunikasi dengan berbagai macam alat yang sangat-sangat sederhana, dengan alat-alat yang sangat simple, bisa berkomunikasi dengan siapapun. Bahkan kalau boleh saya katakan saat ini ya, kita ini sudah memasuki yang namanya perkampungan global. Perkampungan global, jadi perkampungan di mana sudah tidak lagi dalam tanda-tanda tertentu ya, dalam kondisi-kondisi tertentu itu sudah melintasi ya batas ruang ya, memiliki batas-batas negara, melampaui batas-batas wilayah RT RW dimanapun kita tinggal. Artinya apa? Jikalau dulu orang mengatakan paradigma pendidikan itu adalah pendidikan satu di dalam rumah, di dalam keluarga, yang kedua pendidikan di lingkungan sekolah, dan ketiga pendidikan di lingkungan masyarakat. Nah, sekarang di era milenial sekarang ini yang dengan, sekali lagi saya katakan, dengan teknologi komunikasi informasi yang sangat-sangat dahsyat, sangat masif ini ya, bahkan anak sekecil umur 2 tahun pun ya, umur 3 tahun pun di dalam kamarnya ya, di dalam kamarnya, di tempat tidurnya bisa berinteraksi dengan siapapun. Itulah yang saya katakan perkampungan global dia, perkampungan global. Tidak mengenal lagi batas-batas ini negara mana ya. Yang pasti inilah tembus ya, tembus pandang, tembus komunikasi ya, dengan siapapun ya. Karena itu saudara-saudaraku pemirsa Batam TV dimanapun berada, itu butuh bimbingan kita, butuh cara-cara yang sangat tepat, cara-cara yang bijak, yang arif, yang bahkan boleh saya katakan cara-cara yang sangat-sangat sesuai dengan kondisi kekinian untuk memberikan kaderisasi kepada mereka, memberikan bekal pendidikan kepada mereka, sehingga dengan kemajuan teknologi apapun, generasi kita, adik-adik kita, anak-anak kita memiliki bekal yang cukup untuk menghadapinya, punya filter yang kuat, memiliki filter di dalam dirinya untuk mengkanter mana ini yang benar, mana ini yang salah, mana ini yang baik, mana ini yang buruk. Nah, maka dari itu
Kalau boleh saya menukil ayat Al-Qur'an di dalam Al-Ahqaf ayat 15 ya. Ya. Di beberapa redaksi terakhir Allah menegaskan bagaimana sikap kita bagi orang-orang yang beriman ini, wa aslih li fi dzurriyyati, berikan kebaikan, kemaslahatan untuk keturunanku ya. Untuk keturunanku, untuk generasiku, wa aslih li fi dzurriyyati ya, untuk generasiku ya. Baik generasi secara biologis kita maupun generasi ya generasi ideologis, generasi seiman dan seakidah kita. Nah, maka dari itu saudara-saudaraku sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an ya, sudah menginspirasi kita ya, dengan doa-doa yang dituturkan dalam Al-Qur'an itu ya, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi ya Tuhan kami ya, berikan kepada kami istri dan juga anak-anak ya, wa dzurriyyatina ya, jadi keturunan, qurrata a'yun yang menjadi pelita hati, menjadi pandangan yang menyejukkan di dalam keluarga itu. Artinya putra-putri yang soleh dan soleha, generasi yang soleh dan soleha ya. Karena memang ketika kita ingin mendapatkan tingkatan yang disebut dengan husnul khotimah, yakni ending yang baik ya. Husnul khotimah artinya menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dengan kondisi yang baik dan sukses dan kelak masuk surga ya. Itu kita tidak boleh egois, tidak boleh pikirkan kita sendiri. Ketika kita duduk di masjid, kita i'tikaf di masjid ya, di mana anak kita? Apakah anak kita juga i'tikaf di masjid? Apakah anak kita sedang di luar? Di mana posisinya? Yang ini renungan kita bersama. Yang kalau kita lihat fenomena sekarang ini, saudara-saudaraku pemirsa Batam TV dimanapun berada, ya, masjid alhamdulillah sudah begitu menggeliat, ya, tempat-tempat ibadah menggeliat, ya, apalagi selama Ramadan yang lalu menggeliat luar biasa kegiatan-kegiatannya. Hanya kalau kita perhatikan secara umum, ya, ini secara umum, jadi artinya ada masjid tertentu yang memang sudah memiliki khas tersendiri, ya. Jadi sebagian besar diisi oleh generasi-generasi yang sudah bapak-bapak, ya. Untuk generasi yang muda-muda ini sudah ada, cuman belum optimal kalau saya perhatikan, ya. Dan semestinya, ya, jumlah generasi milenial yang begitu besar ini berarti mereka lah yang harus mengisi, ya, harus mengisi ruang masjid yang sudah besar, yang megah-megah ini, khusus di Kota Batam, ya. Di Kota Batam alhamdulillah masjid-masjid sudah begitu menggeliat dari secara fisiknya, ya, dan secara kegiatannya. Ada bahkan pemerintah punya 3 masjid besar, ya, Masjid Sultan Mahmud Riayat Shah, ya, kemudian juga Masjid Tanja yang di Bandara Hang Nadiem, dan satu lagi Masjid Agung Batam Center, ya, yang juga milik pemerintah yang sekarang dalam pemugaran. Itu ada sebuah modal kita, ya, untuk menjadikan masjid sebagai pusat peradaban, membangun generasi umat kita, generasi adik-adik kita. Nah ini, ya, jadi yang menjadi renungan kita bersama, ya, generasi milenial yang sangat dominan, ya, dalam era sekarang, mestinya mereka juga dominan di masjid-masjid, dominan dalam ruang-ruang publik, dominan di dalam ruang-ruang yang di situ isinya adalah positif-positif, ya, yang baik-baik dalam bagaimana kita syiar agama, bagaimana kita syiar kehidupan ini yang dalam rangka wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah ini renungan, ya, sekali lagi masjid alhamdulillah, masjid-masjid di Batam selama Ramadan yang lalu sudah cukup menggeliat, ya. Generasi mudanya sudah ikut di mana-mana, fenomena sudah menarik, ya. Saya perhatikan ketika saya berkeliling di Kota Batam, ya, berkeliling selama Ramadan, itu alhamdulillah generasi muda sudah dilibatkan di situ untuk MC-nya ketika sholat tarawih, ya, untuk bilalnya ketika sholat tarawih, ya, untuk kepanitiaan sholat tarawih, ya, untuk kepanitiaan takjilnya, kepanitiaan sahurnya, kepanitiaan kuliah subuhnya. Alhamdulillah sudah sekian persen sudah mulai menggali itu potensi-potensi generasi muda.
ya. Bahkan di salah satu masjid di Kota Batam sangat menarik, anak-anak yang masih TPQ dia, ya, masih TPQ dia, umur kelas-kelas 4 SD sudah mampu tampil di depan orang tuanya, segitu banyak jamaahnya, ya. Begitu jamaahnya di salah satu masjid di Batam yang sudah sangat luar biasa memberikan peran positif di dalam tempat ibadah. Namun sekali lagi, ya, itu belum seimbang sebanding dengan jumlah milenial yang memang sudah betul-betul sekarang ini panen milenial kita, generasi muda yang begitu banyaknya. Jadi kali ini makanya ini melalui siaran Batam TV, ya, ini menjadi sebuah, ini saya sampaikan menjadi renungan kita bersama, ya. Kita bersyukur, ya, di Kota Batam sudah remaja-remaja sudah aktif, hanya intensitasnya, hanya kuantitasnya yang perlu ditingkatkan lagi, karena memang milenial itu sekian persen, maka keterlibatannya harus sekian persen, ya. Nah, atau harus lebih. Nah, ini membina generasi atau kaderisasi umat di era milenial. Nah, saudara-saudaraku sekalian, untuk memotivasi kita, ya, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, selalu memotivasi kita di berbagai ayat Al-Quran, ya. Untuk apa? Untuk selalu menjadikan generasi kita ini generasi yang kuat, ya. Kuat secara agama, ya, kuat secara ekonomi, secara akidah, dan semuanya kuat. Kuat agama, kuat ilmu pengetahuan. Maka Al-Quran mengatakan demikian. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Kita ini harus takut, khawatir, ya. Jangan sampai kita di belakang hari meninggalkan keturunan, ya, meninggalkan generasi yang lemah, dzurriatan di'afan. Generasi yang lemah, ya. Jadi generasi yang lemah dalam apa? Dalam akidah, dalam agama, ekonomi, ilmu pengetahuan, ya, dan bekal-bekal yang lain. Nah, ini jadi kaderisasi umat di era milenial ini begitu pentingnya. Karena apa penting? Tantangan begitu luar biasanya, ya. Tantangan-tantangan ajakan setan itu berdatangan dari depan, mimbaini aitihim wa min khalfihim wa an aimanihim wa an syama'ilihim, dari depan, belakang, kanan, dan kiri. Dengan perangkat teknologi sekarang, satu sisi positif, ya, sebagai media untuk pengembangan kita, ya, media untuk berkomunikasi kita dalam kehidupan kita, untuk ekonomi, untuk agama, dakwah, dan sebagainya. Sisi lain ada aspek negatif, tentunya demikian, ya. Apapun itu yang namanya media, ya, media yang ada di dunia ini tergantung bagaimana kita menggunakannya itu. Nah, maka dari itu sebagai spirit awal kita motivasi kita sebagai generasi yang terlebih dahulu. Kalau saya ini mungkin, ya juga memperhatikan generasi di bawah saya, ya. Di bawah saya ini ya umur 30 atau yang 20 dan sebagainya, atau yang bahkan yang masih anak usia dini, yang dengan tantangan-tantangan yang sudah sangat dahsyatnya, ya, sangat menggurita tantangannya ini, maka perlu, ya, taktik kita, orang yang dilahirkan terlebih dahulu, ya, orang yang dilahirkan terlebih dahulu, berorganisasi terlebih dahulu, ya, maka kita wariskan, ya, kebaikan-kebaikan itu demi wa aslih li fil dzurriyyati, ya. Jangan sampai generasi kita ini generasi yang lemah, ya, generasi yang lemah dalam berbagai aspek kehidupan kita. Nah, saudara-saudaraku, pemirsa Batam TV dimanapun berada, melalui ini udara ini saya sampaikan, yuk kita bersama-sama kita bangun Batam ini, ya. Kita bangun Batam ini, Batam kota madani, ya. Batam, ya, punya visi madani, kita punya peran yang sangat strategis di sini, ya, untuk membangun kota Batam dari sisi aspek religiusitas dan spiritualitas dan aspek madaninya. Nah, kita angkat dalam konteks ini adalah kaderisasi yang dicontohkan oleh Luqman Al-Hakim. Luqman Al-Hakim, walaupun bukan seorang nabi, tapi kebesaran nama beliau, bahkan beliau mendapatkan gelar Al-Hakim, orang yang punya kebijaksanaan dalam hidupnya, direkam oleh Al-Quran, ya. Luqman Al-Hakim direkam dalam Al-Quran, diabadakan dalam Al-Quran, ya, untuk memberikan generasinya generasi yang kuat,
Maka di dalam Quran surah Luqman ayat 10, 11, 12 dan seterusnya, itu saya sampaikan di situ, beliau memberikan pesan kepada anaknya yang namanya Taron, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, jangan kau sekutukan Allah, karena sesungguhnya menyekutukan Allah itu adalah sungguh dosa yang paling besar. Artinya kuatkan akidah, kuatkan akidah, tancapkan akidah dalam diri anak kita, diri generasi kita. Nah ini tentunya saudara-saudaraku sekalian, dengan adanya pesantren, ya, pesantren, pondok pesantren, sekarang model-model pendidikan sangat variatif, ya, dan sangat sesuai dengan konteks zamannya, ya. Ada yang ambil pesantren full murni, ada juga yang barangkali kalau kita contohkan di Kota Batam, ada masjid, anak-anak di sekolah umum, ya, sekolah umum SD, SMP, baik negeri maupun swasta, pagi harinya, sorenya dikumpulkan di masjid untuk mengaji di TPQ, ya, di Taman Pendidikan Al-Quran, ataupun mungkin di diniyah, ya, di diniyahnya di sore harinya, bahkan malam harinya. Itu sudah sebuah model sebagai salah satu konkret, bukti konkret model pendidikan kita, kaderisasi kita, atau mungkin lebih kaderisasi, ya, tidak pendidikan, kaderisasi umat kita yang sangat strategis di era milenial. Jadi satu waktu anak belajar ilmu dominasi ilmu umum di sekolah umum, di SD, SMP, SMA, sore harinya ditarik ke masjid, dan malam harinya demikian di TPQ-nya, di diniyahnya, atau di pembinaan remaja masjidnya. Itu juga sebuah model yang sangat menarik, ya, yang sangat aplikatif di dunia sekarang. Jadi sekarang pilih yang mana, semua model pendidikan sudah banyak, ya. Atau silakan di pondok pesantren, ya, pondok pesantren juga sudah ada, bahkan lebih kuat sekarang pondok pesantren itu. Ada juga sekolah yang di situ plus, ya, ada sekolah misalnya SD plus, ya, SD apa integral, yang di situ, ya, di dalam kurikulumnya itu antara ilmu umum dan ilmu agama sangat berimbang, ya. Punya kelebihan khusus, misalnya tahfiznya, ya. Ada juga yang sekolah yang satu hari full, ya, full day, ya. Dan itu memang berikan leluasa kepada anak didik, kepada anak generasi kita untuk belajar secara optimal di situ, ya, di bawah bimbingan sang guru, ya, di sekolahnya masing-masing, ya. Atau model-model yang lain, ya, baik formal maupun non formal tadi, ya, baik formal maupun non formal. Nah, saudara-saudaraku sekalian, jadi artinya apa? Pesan-pesan Luqman Al-Hakim tadi, yakni la tusyrik billah, jangan kau sekutukan Allah, itu pesan agama yang sangat mendalam, ya. Bahkan dikatakan dalam ayat-ayat berikutnya itu, seandainya ada, ya, sesuatu yang seberat biji sawi pun yang tersimpan dalam batu, fi sohrotin dalam Al-Quran, ada sebiji sawi, sebiji bayam, atau satu butir debu, ya, fi sohrotin di dalam bongkahan batu, aufis samawati, aufil ard, nah itu, atau mungkin berada di angkasa sana. Ini penanaman akidah, ini penanaman akidah, penguatan akidah kepada generasi kita. Jadi ada sebutir debu fi sohrotin di dalam bongkahan batu, aufis samawati, atau bahkan mungkin di langit, di angkasa sana, nggak ada orang melihat, aufil ardi, atau di dalam kerak bumi sekalipun, maka Al-Quran mengatakan ya'ti bihallah, kelak akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penanaman akidah. Orang kalau sudah merasa terawasi oleh Allah dimanapun berada, di dalam bongkahan batu yang disembunyikan hatinya disembunyikan di langit, ya, di angkasa luar, hatinya niatnya tersembunyi di dalam kerak bumi, tapi kelak akan didatangkan ya'ti bihallah. Itulah pesan Luqman Al-Hakim kepada anaknya Menyasaron, kelak akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditampakkanlah itu, famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Jadi artinya baik dan buruk sekecil apapun dia akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini nilai-nilai ditanamkan oleh Luqman Al-Hakim dalam Quran surah Luqman itu.
Orang yang merasa terawasi yang demikian, maka insya Allah dimanapun dia diletakkan oleh Allah jabatannya, dimanakan Allah memberikan kepercayaan kepada dia, dia akan selalu jujur. Maka insya Allah korupsi hilang, kemaksiatan hilang dan sebagainya. Ini penanaman akidah bagi generasi kita. Yang kedua, penguatan di bidang ibadah. Jadi ibadah harus kuat. Maka pesan Luqman Al-Hakim kepada anaknya, saran, ya bunayya aqimis sholat, wahai anakku, ya, tegakkan sholat. Nah, ini sholat, nah, ini penguatan ibadah. Dan sholat salah satu sampel ibadah yang itu mendapatkan posisi yang sangat-sangat penting dalam agama, ya. Bahkan disebut langsung di berbagai ayat, termasuk pesan Luqman Al-Hakim kepada anaknya, aqimis sholat, ya bunayya aqimis sholat, wahai anakku, tegakkan sholat, laksanakan sholat, tunaikan sholat. Ya, tentunya ini yang saya sampaikan tidak semuanya ya, tetapi yang penting-penting satu akidah, yang kedua adalah ibadah, penguatan ibadah. Bahkan ibadah sholat itu merupakan sebuah ibadah yang prioritas di dalam Islam, ya, prioritas di dalam keluarga. Bahkan Rasul memberikan pesan ketika seorang anak umurnya 7 tahun, ya, muru auladakum bis sholah, perintahkan anakmu untuk sholat, ya, wahum abna'u sab'in, anak itu umurnya 7. Artinya salah satu ibadah yang sangat-sangat prioritas di dalam keluarga, oleh yang diwariskan oleh kita untuk anak kita ataupun generasi kita, sholat, ya. Bahkan kalau umur 10, ya, harus ada sanksi-sanksi yang sifatnya edukatif untuk mendidik anak kita. Bagaimana sholat itu jangan ditinggalkan. Terutama tentunya sholat 5 waktu. Ya, ini ibadah ini. Ini semua kader bangsa, ya, kader-kader kita, anak kita, keturunan kita, generasi kita harus mendapatkan penguatan ibadah ini. Terutama sholat disebut langsung di dalam Al-Quran. Ya. Luqman Al-Hakim kepada puteranya Tharon dalam hadis juga demikian. Ya, maka di dalam keluarga terkecil kita, ya, sholat merupakan ibadah yang paling prioritas di antara yang lain, karena memang dengan sholat kedisiplinnya tinggi, ya. Ibadah yang memiliki kedisiplinan tinggi, ya. Karena di dalam Al-Quran itu inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta, sesungguhnya sholat itu sudah ditetapkan oleh Allah, diwajibkan oleh Allah kepada orang mukmin yang sudah ditentukan waktunya. Jadi duhur waktunya ditentukan, asar waktunya ditentukan, maghrib ditentukan, isya ditentukan, subuh ditentukan. Ini tingkat kedisiplinan yang tingkat tinggi. Islam mengajarkan dengan ibadah sholat untuk membagi waktu secara baik. Bahkan ada asar itu disebut sholat asar, yang di dalam Al-Quran wal asar, demi waktu, artinya sholat asar itu ya namanya waktu, ya. Kemudian maghrib itu terbenamnya matahari, subuh itu fajar, sekitar terbitnya matahari. Jadi semuanya berkaitan dengan waktu. Jadi pendidikan ataupun bekal yang kedua setelah akidah adalah ibadah, ya. Karena dengan ibadah yang cukup, Allah akan berikan di situ tameng ataupun pagar dalam dirinya untuk menghadapi berbagai macam persoalan kehidupan yang dihadapi di era sekarang ini, ya. Jadi tidak ada lagi istilah generasi yang patah hati, generasi yang tidak belajar, generasi yang, mohon maaf, ada gantung diri dan sebagainya, karena ibadahnya kurang. Yang berikutnya adalah bekal akhlakul karimah untuk kehidupan, sangat penting. Ini dicontohkan adalah dari sekian banyak akhlakul karimah, dicontohkan sampel di sini adalah berbakti kepada kedua orang tua. Orang tua yang sudah mendidik kita, membesarkan kita adalah orang yang memang harus kita junjung tinggi, ya. Dan juga akhlakul karimah yang lain yang dijelaskan di dalam Al-Quran, di antaranya jangan engkau sombong, jangan engkau palingkan muka. Itu didikan Luqman Al-Hakim kepada anaknya. Oleh karena itu, jadi saudara-saudaraku pemirsa Batam TV dimanapun berada, jadi kaderisasi umat di era milenial ini pada prinsipnya sama, ya, dengan kapanpun, tetapi hanya metode yang kita terapkan bagaimana. Jadi
Penguatan yang pertama akidah, kemudian ibadah dan akhlakul karimah. Tentunya dengan perangkat media sosial yang ada sekarang ini ya, dengan Facebook kita, kemudian dengan Instagram kita, ya Twitter kita, dan dengan media sosial manapun itu sebagai alat dakwah kita. Di samping secara face to face kita membina generasi kita, juga secara media sosial kita lah bangun, gunakan media sosial ini untuk dakwah, media sosial ini untuk membangun kebaikan, membangun Batam, membangun bangsa Indonesia, dan membangun peradaban. Demikian saya sampaikan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi sebuah inspirasi bagi kita bersama. Mudah-mudahan bermanfaat. Nasrul minallah wa fathun qarib. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.